Perkenalkan, nama saya Dustiatusi dengan NIM 1901060056 kelas D mahasiswa pendidikan kimia. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa eter. Poin-poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama tentang rumus senyawa, yang kedua tentang gugus fungsi, yang ketiga tentang tata nama, yang keempat tentang manfaat serta penerapan gugus fungsi, serta yang kelima adalah reaksi-reaksi pada gugus fungsi. Pertama adalah pengertian dari senyawa eter. Eter yaitu suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR, dengan R bisa berupa alkil maupun aril. Eter adalah senyawa karbon turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OR atau alkoksi. Contoh senyawa eter yang sangat umum yaitu pelarut dan anestetik dietil eter. Yang berikut adalah rumus senyawa eter. Eter memiliki rumus umum ROR dengan R adalah alkil. Alkil pada eter dapat sama dan dapat pula berbeda. Jadi, senyawa eter adalah senyawa dengan gugus fungsi yang terikat pada dua gugus alkil. Rumus umum dari eter yaitu CnH2n tambah 2O. Yang berikut adalah tentang gugus fungsi dari senyawa eter. Eter atau alkoksi alkana merupakan senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai rumus molekul sama dengan alkohol namun dengan struktur yang berbeda. Eter mempunyai rumus struktur dengan fungsi O yang terikat pada dua gugus alkil, dan juga gugus alkil yang terikat dapat sama dan dapat juga berbeda. Beberapa contoh senyawa eter itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang berikut adalah tentang tata nama senyawa eter. Ada dua cara pemberian tata nama, yaitu yang pertama nama yupak dan kedua adalah nama lazim atau yang biasa kita sebut dengan nama trivial. Yang pertama adalah nama trivial. Tata nama trivial senyawa eter. Menurut trivial, tata nama eter didasarkan pada nama gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen. Urutan namanya sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan kata eter. Contohnya yang pertama, CH2O, CH2, CH3 itu disebut etil metil eter. Contoh yang kedua, CH3, CH2O, CH2, CH2 itu disebut etil-etil atau dietil eter. Contoh yang ketiga, CH3O, CH2, CH2, CH3 itu disebut dengan metil propil eter. Tata nama yang berikut adalah tata nama yupak. Senyawa eter pada sistem yupak, gugus OR disebut sebagai gugus alkoksi, sehingga penulisan nama senyawa eter dimulai dari nama gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai induknya. Gugus alkoksi dianggap sebagai cabang yang terikat pada rantai induk. Contohnya itu yang pertama, CH2O, CH2 itu disebut metoksimetana. Contoh kedua, CH2O, CH2, CH3 itu disebut metoksietana. Contoh yang ketiga, CH3, CH2O, CH2, CH3 itu disebut dengan etoksietana. Yang berikut adalah manfaat gugus fungsi eter. Manfaatnya yang pertama itu sebagai obat bius, misalnya di etil eter atau C2H5-2O. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan pelarut. Manfaat ketiganya itu sebagai pendingin atau dimetil eter atau CH3-2O. Manfaat yang keempat itu sebagai zat aditif pada bensin pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan. Manfaatnya yang kelima yaitu sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Yang berikut adalah penerapan eter dalam kehidupan. Yang pertama itu kegunaan eter di bidang rumah tangga. Eter bersifat cukup reaktif dan oleh karena itu, eter merupakan pelarut yang sangat cocok untuk melarutkan lemak, minyak, lilin, parfum, resin, pewarna, gum, dan hidrokarbon. Selain itu, uap eter tertentu digunakan sebagai insektisida dan fumigan untuk tanah bagian atas. Yang kedua adalah kegunaan eter di bidang medis. Eter juga memainkan peran penting dalam farmakologi dan obat-obatan, terutama untuk penggunaan anestesi atau bahan pembius. Metoksimetuna atau dietil eter atau dikenal sebagai kodem adalah obat penghilang rasa sakit yang sangat efektif dan juga merupakan bahan utama dalam pembuatan morfin. Etil eter
adalah salah satu anestesi yang pertama kali digunakan untuk prosedur bedah pada tahun 1800-an. Namun, eter sangat mudah terbakar dan sebagian besar telah digantikan oleh anestesi yang kurang mudah terbakar lainnya, seperti altrooksida dan halotan. Kegunaan yang ketiga adalah kegunaan eter di bidang industri. Etoksietana atau dietil eter cukup stabil, dan karena itu digunakan sebagai cairan starter untuk mesin diesel dan mesin bensin dalam cuaca dingin. Dietil eter digunakan sebagai propelan, spray, dan pendingin. Eter dari etilen glikol digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai plasticizer. Metil tetrabutil etir adalah stabilizer bensin yang meningkatkan konsentrasi oktan dan mengurangi populasi. Yang berikut adalah reaksi-reaksi pada gugus fungsi. Eter secara umumnya memiliki reaktivitas kimia yang rendah, walaupun ia lebih reaktif daripada alkana. Beberapa contoh reaksi penting eter adalah yang pertama adalah pembelahan eter. Walaupun eter tahan terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat. Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metil eter umumnya akan menghasilkan metil halida. Contohnya ROCH3 tambah HBr menghasilkan CH3Br tambah ROH. Reaksi ini berjalan via zat antara onium yaitu ROH CH3 tambah Br-. Beberapa jenis eter dapat terbelah dengan cepat menggunakan boron tribomida. Dalam beberapa kasus aluminium klorida juga dapat digunakan dan menghasilkan alkil bromida. Bergantung pada substituennya, beberapa eter dapat dibelah menggunakan berbagai jenis reagen seperti basa kuat. Reaksi yang kedua adalah pembentukan peroksida. Eter primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen eter dapat membentuk peroksida, misalnya dietil eter peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen dan dipercepat oleh cahaya, katalis logam, dan aldehida. Peroksida yang dihasilkan dapat meledak. Oleh karena itu, diisopropil etir dan tetrahidrofuran jarang digunakan sebagai pelarut. Reaksi yang ketiga adalah sebagai basa Lewis. Eter dapat berperan sebagai basa Lewis maupun Bronsted-Lowry. Asam kuat dapat memprotonasi oksigen menghasilkan ion onium. Contohnya, dietil eter dapat membentuk kompleks dengan boron trifluorida, yaitu dietil eterat atau BF3OET2. Eter juga berkoordinasi dengan Mg2 dalam reagen Grignard. Polieter dapat mengikat logam dengan sangat kuat. Demikian presentasi, terima kasih.